Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini sudah masuk ke sesi Ask Me Anything yang ke-16. Thank you buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaannya keren-keren, bagus-bagus. So let's check this out. Pertanyaan pertama dari Betty Dores. Jika bermodal sekitar 10 jutaan, minimal harus ada berapa saham ya di Porto? Oke, saya pertama kali masuk ke ISG, saya masih ingat uang saya itu di bawah 10 juta. Kalau nggak salah 7 juta rupiah. Salah satu saham pertama kali saya beli, itu saham BBCA ketika saya jadi investornya. Dan apa yang terjadi kawan-kawan? Sedih nasibnya. BBCA waktu itu mungkin harganya 30 ribuan. Dan gue mau sharing, dan ini salah satu alasan kenapa gue nggak beli saham LQ45, saham liquid, saham big caps. Orang suka bilang beli saham blue chip, aduh, no thank you. Dan gue saksi sejarah bagaimana saham BCA dari 34.000 ke 35.000 cuma butuh naik 1.000 perak. Naiknya nunggunya lama banget, naujubillah. Wajar kalau seandainya saham itu sangat aman, dan wajar seandainya kalau saham itu naiknya cuma bisa 15%, 20% setahun. Tapi di situ gue dikasih pelajaran. 7 juta bro, 20%. Berarti lu cuma dapet 1.400.000. Berarti 7 juta berubah jadi 8.400.000. Apakah itu sesuatu yang worth it untuk lu tunggu dalam jangka waktu panjang? No, I don't think so. Jadi itu salah satu pelajaran ketika gue testing the water. Ingat, gue selalu bilang, ketika lu investasi jangan pernah all in. Jangan pakai semua jiwa raga lu sampai ngutang, bahkan pinjaman online, gadain rumah cuma buat investasi saham, padahal lu masih pemula. Don't do that. Don't do that. Ada orang yang gak ngerti, gue ketemu, gue berkali-kali kasih cerita, dan ini sangat bagus. Salah satu direktur di perusahaan terbesar di Indonesia, investasi saham, langsung taruh duit sekitar 2M, beli saham big caps. Apa yang terjadi? Minus, bro. Gue tanya, lu beli nggak produknya? Lu pakai nggak barangnya? Enggak. Terus kenapa lu beli saham itu? Barangnya aja lu kagak pakai gitu loh. Gue buka aja ya namanya. Namanya saham Bank BNI dia beli. Terus gue bilang, kenapa lu beli barangnya saham Bank BNI? Lu aja nggak pakai. ATM lu apa? ATM gue BRI. Ya kalau lu beli BRI waktu itu ya, hari ini udah cuma 400% lebih. Tapi instead dia malah beli BNI. Terus gue tanya, kenapa lu beli BNI? Karena kata teman itu bagus. Lah, kata temen lu bagus. Temen lu aja belum tentu nasabahnya Bank BNI. Tahu dari mana dia bagus. Jadi itu salah satu hal yang, contoh yang mudah gitu ya. Orang belum ada pengalaman apa-apa, langsung datang pergi ke sekuritas, ke geraha investasi, yang dia lakukan apa? Taruh duit dan dia habiskan duitnya buat beli satu saham. Itu konyol. Don't do that. Nah, kamu udah lakukan hal yang bagus dengan kamu tanya di channel ini. Duit kamu 10 juta, kamu minimum taruh ke berapa saham? Menurut saya, maksimal 5, tidak ada minimum. Kalau kamu beli satu, ya itu nasib buruk ya. Itu anggap aja uang sekolah. Taruh satu terus hilang emitennya. Jangan lakukan itulah. Kalau mau belajar, beli saham blue chip. Beli saham blue chip kalau kamu cuma mau main di satu kaki, satu emiten. Duit kamu 10 juta. Beli saham blue chip. Beli saham BRI, beli saham BCA, beli saham Bank Mandiri. Atau blue chip yang lain. Dan kamu buktikan apa yang saya bilang. Betul nggak? Saya bilang apa? Lu beli blue chip, lu tidak mungkin lah lu bisa cuan 100% setahun. Mungkin bisa, mungkin chance-nya 1/1000 kali. Tapi in general lu cuma bisa cuan antara 10-30% setahun. Buktikan apa yang saya bilang. Di situ uang sekolah kamu. Jadi at least uang sekolah kamu tetap cuan walaupun cuma 20% setahun. Di Bank BCA misalkan. Oke, kamu taruh BCA, sekolah uang kamu selama 2 tahun, 3 tahun, buktikan. Oh, ternyata bener ya, taruh 3 tahun di BCA saya dapat 60%. Jadi setahunnya kasarnya sekitar 20% setahun. Itu uang sekolah kamu. Dibanding kamu langsung beli saham gorengan 1 biji, beli saham Posa yang ada sekarang masuk gocap, nyungsap 7 juta kamu, jadi beli lemper aja nggak bisa sekarang. So, better uang sekolah di saham blue chip. Baru setelah 2 tahun, 3 tahun, kamu merasa nyaman nggak? Beli saham naik 20% setahun. Kalau kamu merasa cukup nyaman, kamu top up. Tapi kamu merasa, gue tidak cukup nyaman, gue mau coba cari saham-saham yang small cap atau medium cap. Oke, saatnya kamu venture. Kamu berpetualang ke tempat lain, cari perjalanan investasi kamu. Cari saham yang memang produknya kamu suka, kamu pakai, bisnisnya bagus, manajemennya bagus. Itu jauh lebih penting. Jadi, kembali ke pertanyaan kamu dengan 10 jutaan. Kalau kamu pemain yang sangat defensif, baru pertama kali buka sekuritas, saya sarankan beli saham blue chip. That's it. Di situ kamu akan merasakan penderitaan yang membeli saham blue chip. Tunggu sampai lumutan, nambahnya dikit banget gitu ya. Tapi itu salah satu sekolah yang bagus. Karena kemungkinan loss kamu sangat kecil. Oke.
Oke, kalau seandainya kamu mau coba yang aneh-aneh, Pak saya 10 juta, saya mau sekolah. Namanya sekolah lu bayar ya. Jadi ada kemungkinan cuan, ada kemungkinan lu rugi. Lu split lah ketiga emiten. Yang pertama emiten big caps, biasanya perusahaan besar, profitable, usianya udah bertahun-tahun. Yang kedua, perusahaan mid cap. Biasanya omzetnya itu cuma di bawah 1 triliun kalau gue bilang. Masuk ke sana. Yang ketiga masuk ke perusahaan small cap. Yang mungkin omzetnya masih di bawah 100 miliar. Profitable juga belum tentu gitu. You do that. Dan kamu akan lihat mana yang naiknya lebih banyak, mana yang lebih cepat. Kalau kamu investasi di perusahaan yang small cap, even perusahaannya kecil, kemungkinan dia naik jauh lebih besar. Gue suka kasih contoh begini. Ketika kita beli saham Gocap, Bank Ganesha, BGTG, kita bandingkan sama Bank BCA. Bank BCA waktu itu harganya 34.000. 10%, 34.000 itu butuh 3.400. Jadi 34.000 naik jadi 37.300. Itu naik 10%. Butuh naik 3.300 bagi Bank BCA buat cuan 10%. Gue kasih tahu lu rahasia. 34.000 nggak perlu lah naik ke 37.300. 34.000 ke 35.000 which is naik 1.000 perak. Lu tahu nunggunya harus berapa abad di Bank BCA itu. Betapa susahnya Bank BCA naik dari 34.000 ke 35.000. Cuma cari naik 1.000 perak, susahnya naujubillah. Sekarang kita ngomong saham Gocap, Bank Ganesha. Kalau dipikir, apakah risiko tinggi? Menurut saya tidak. Waktu itu orang banyak bilang jelek. Bank abal-abal, cabangnya cuma ada berapa biji, nggak nyampe 20. Yang paling gede ada di Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, satu lagi di Bandung. Tapi kenapa gue beli? Pertama karena dia murah. Kedua karena manajemennya oke. Ketiga, gue tidak melihat dia punya kemungkinan delisting. Keempat, gue bebas resiko, harganya udah Gocap. Kelima, masih murah, ini saham salah harga. Nah, keenam, potensi upside. Ini gue mau bilang begini. 34.000 ke 35.000 naik 1.000 perak, susahnya naujubillah. Lamanya naujubillah. Tapi Gocap, kawan-kawan, gue bilang gini, saham Gocap, saham 50, naik 1 rupiah susah nggak? Enggak. Orang cuma naik 1 rupiah dari Gocap ke 50 ke 51, susahnya apa? Cuma naik 2%, lu dapet cuan. Naik 1, langsung cuan 2%. 1 poin, 50 ke 51. BCA kalau mau naik 10%, dia harus dari 34.000 ke 37.300. Naik 3.300. BGTG dari 50, kalau lu cuma cari cuan 10%, 50 ke 55. Susah nggak naik 5 perak? Bro, pisang goreng aja real lebih mahal dari itu, bro. Jadi ini saham udah saham menurut gua oke, bagus, tidak bakal kabur, manajemennya ya cukup baik. So what? Apalagi takut dia kabur? Nggak mungkin. Yang punya adalah konglomerat Nur Salim, yang punya GJTL juga. Dia udah punya klien tetap juga. Kalau ditanya apakah dia bakal kabur, BGTG bakal tutup pilot? No, thank you, tidak akan terjadi. So, gue merasa sangat-sangat safe. Apalagi harganya sudah Gocap. Gocap tidak mungkin jadi 49. Jadi kemungkinan gue harus cek apakah dia mungkin delisting. Tidak mungkin dia delisting. So, it's an easy win for me. Beli saham Gocap, sigarbat, rokok kalau kata Warren Buffett, saham sampah. Gue cuma nunggu sebentar, 50 langsung berubah jadi 51. 51 ternyata 53. 53 jadi 55. 60, 70, 80, 100, sampai kemudian jadi 300. Gue cuma 600% di Bank Ganesha. Easy win. Sekali lagi ya teman-teman. Bagi saya pribadi, kalau seandainya kamu punya duit 10 juta, kamu tipe orang defensif, beli saham blue chip, kamu sekolah dulu di situ, setahun atau 2 tahun. Kalau kamu merasa gerah, pindah. Kalau kamu merasa betah, kamu top up. Jalur yang kedua, kamu beli 3 saham. Jangan pernah invest di satu saham. Kamu beli 3 saham yang berbeda-beda. Satu perusahaan big cap, satu medium cap, satu perusahaan small cap. Lalu kamu bandingkan mana yang performanya lebih bagus. Ingat ya, jangan sembarangan beli saham. Kalau saya lebih prefer, tetap kamu cek perusahaan yang masih murah. So, semoga bermanfaat buat kamu. Lakukan yang menurut kamu paling cocok dengan psikologis investasi kamu. Tidak semua orang merasa nyaman investasi di saham BGTG yang Gocap. Tidak semua merasa nyaman investasi di saham seperti BABP yang Gocap. Kalau gue oke-oke aja. Tidak semua orang nyaman beli di saham leasing seperti Tifa. Kalau gue oke-oke aja. Tapi kamu lakukan apa yang nyaman dengan metode investasi dan psikologis kamu. Pertanyaan selanjutnya dari Dama Dami. Komen mau tanya, jika saat ini tidak ada momen yang greget atau market lagi flat, apa yang sebaiknya kita lakukan? Oke, pertanyaan kamu bagus. Dan itu posisi banyak investor, value investor saat ini adalah pegang cash lebih banyak. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kamu bisa investasi di saham kapal induk yang harganya masih murah. At the end of the day, kita bisa dapat cuan 5% atau 10%. Itu jauh lebih bagus dibanding lu suku bunga. Lu taruh deposito di bank, bunga cuma 2% setahun. Taruh di kapal induk, anggap aja itu buat uang dompet lu, jajanan lu, bulanan lu, taruh di situ. Kapanpun kamu nanti mau ambil, most likely jauh lebih besar bunganya dibanding bunga deposito. Jadi saya lebih suka mampir saham itu di saham-saham kapal induk yang bisa berfungsi menjadi saham dompet. Lalu yang kedua,
ketika kondisi market flat, dan ini yang suka diajarkan oleh Charlie Munger, kita ini enak. Kalau dia suka kasih contoh baseball, kalau saya kasih contoh tendangan penalti. Kita investor itu punya 700 kesempatan ambil tendangan penalti. Ada 700 emiten. Lu nggak ambil yang ini, so what? Masih ada 699 yang lain yang menunggu untuk memperkaya kamu. Kalau hari ini bukan hari yang tepat buat kamu beli, kamu tunggu, nggak ada masalah. Masih ada lagi antrian selanjutnya. Keuntungan kita menjadi investor, kita tidak wajib harus ambil kesempatan itu detik ini, hari ini juga. No, enggak. Selalu ada peluang. Entah hari ini, besok, bulan depan, selalu ada peluang. Kita tidak usah buru-buru. Selalu ada peluang. Yang penting kamu make sure kamu investasi di perusahaan yang kamu tahu, yang edge-nya kamu miliki, dan dia secara kualitatif juga oke. Itu jauh lebih penting. Jadi kita investor itu nggak perlu agresif, gerasa-gerusu, gini-gini nggak. Ini adalah momen yang bagus. Kenapa? Karena dia memberikan kita peluang ketiga. Ketika kondisi market flat, dia memberikan kita peluang untuk belajar. Kalau ditanya, dalam satu hari kesibukan Warren Buffett, apakah dia beli saham? Enggak. Dalam satu bulan, apakah dia pasti ada beli saham? Tidak. Jadi apa yang dilakukan dalam dia di kantor dalam satu hari? Kebanyakan, most of the time, dia apa? Baca. Baca. Dia baca 500 halaman per hari. Itu yang dia lakukan. Baca laporan keuangan, baca koran, baca bisnis baru, baca laporan ekonomi mikro, makro, bisnis model, ngobrol sama orang, networking, itu yang jauh lebih penting. Jadi, kayak saya pribadi, apakah tiap hari saya beli saham? Tidak. Apakah seminggu sekali saya beli saham? Tidak. Tidak ada investor yang melakukan itu ya. Dalam sebulan juga belum tentu beli saham. Ketika memang ada peluang yang bagus, kita baru masuk. Jadi, kita ada begitu banyak tendangan penalti yang kita bisa ambil. Saya hanya pilih ketika saya peluang mencetak golnya besar. Ketika peluang besar itu ada, saya datang, saya masuk, saya ambil tendangan penalti itu. Tetapi ketika kita ada dikasih tendangan penalti, peluang kita golnya kecil, skip aja, mendingan next dibanding kita loss. So buat kamu investor yang kita khususnya punya mindset jangka panjang, nggak usah khawatir dengan fluktuasi pasar, volatilitas pasar. Secara jangka panjang kita tetap akan menang. Kecuali kalau kamu investor harian ya, kamu harus dakdikdukser, jantungan tiap hari gitu. Tapi buat investor tidak. Ini pertanyaan yang bagus. Kita bisa ambil pelajaran sama-sama dari sana. Kita investasi layar ke atas, banyak baca, banyak tanya. Pertanyaan selanjutnya dari Dita Arsila. Bang, saham biotek marijuana gimana prospeknya? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kebetulan juga kita pegang posisi di sektor yang kamu sebutkan itu. Ini oke banget pertanyaannya, gue suka. Kita bahas yang pertama dulu soal biotek. Nah, biotek ini terakhir gue berhubungan dengan teman-teman yang berkebun dan jualan bibit-bibit kebun di Sumatera Utara, khususnya daerah Tanah Karo. Ternyata di Tanah Karo itu udah banyak orang pakai bibit-bibit GMO. GMO itu genetically modified organism. Jadi bukan lagi bibit-bibit murni. Ini yang gue bilang bibit sintetik, bibit laboratorium. Mereka didesain DNA-nya sedemikian rupa supaya lebih tahan cuaca, lebih tahan hama, bisa kasih panen lebih banyak. Pemainnya siapa? Ketika kita survei di situ, salah satu yang gede itu Syngenta. Tapi kalau kita ngomong di dunia, itu paling gede adalah Monsanto. Musuhnya ada banyak banget. Lu kalau mau masuk ke sektor biotek, gue sarankan, gue pribadi, sektor biotek yang berhubungan dengan kesehatan. Misalkan dia bisa lakukan rekayasa genetika terhadap obat-obatan, bisa menyembuhkan kanker. Lu udah pasti cuan di situlah. Bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang susah seperti tumor, sakit jantung, diabetes, itu oke. Atau biotek yang berhubungan dengan, nah ini yang kedua, dengan pangan. Ini akan jadi kebutuhan yang vital, pangan. Bibit-bibit rekayasa genetika yang ajaib. Gue suka bilang gini, banyak orang waktu itu sekitar 2 tahun lalu di Stockbit ada yang bilang, Pak, menurut saya itu nggak bagus, saya aja nggak pernah lagi makan GMO. Saya makan yang alami, Pak. Saya ini vegetarian, dia bilang, cewek, ibu-ibu. Terus gue bilang, ibu tau dari mana vegetarian? Terus gue tanya, ibu makan pisang nggak? Makan. Pisang ibu ada bijinya nggak? Nggak ada. Gini Bu, logikanya ya, yang namanya pisang itu, buah-buahan itu bisa tumbuh kalau ada bijinya dong, jadi pohon. Tapi buah yang ibu tanam, ibu makan, itu kagak ada bijinya. So dia tumbuhnya dari mana? Gak ada bijinya. Terus pisangnya yang ibu makan. Lu masih inget gak Bu? 20 tahun lalu lu makan pisang ada bijinya gak? Ingat gak? Masih ada bijinya lu 20 tahun lalu kita makan pisang. Minimal yang hitam-hitam kecil. Sekarang ada gak bijinya? Makan pisang ada bijinya gak? Coba lu pergi ke mall makan Cavendish, ada gak bijinya? Jadi lu jangan bilang lagi, gue ini orang yang naturalis, organik, makanan yang sehat-sehat, vegetarian, tapi lu masih makan pisang, lu asal tahu aja itu GMO juga. Nah, kalau investasi di biotek, tadi biotek berhubungan dengan kesehatan, biotek yang kedua berhubungan dengan pangan. Menurut saya pribadi itu peluang yang bagus. Kamu harus nonton film Jurassic Park yang terbaru. Itu di situ kamu bisa lihat bagaimana rekayasa genetika bisa membantu industri bibit-bibit palsu, cuannya gede banget. Lalu yang kedua berhubungan dengan marijuana, atau orang suka bilang ganja atau weed. Gue dulu pernah ngobrol sama salah satu mantan bos saya, yang gue sangat-sangat hormati, dan dia bergerak di bidang ini.
gue bilang gini, Bang, memang lagi trending yang namanya marijuana weed di Amerika, legalisasi. Awal-awal di tingkat state, tapi lama-lama pasti akan ke federal. Kita belajar dari eranya bootlegging, ketika alkohol itu ilegal di Amerika. Itu cuannya gede banget, orang-orang nyelundupin alkohol, bir dan lain sebagainya. Cuannya gede. Tapi ketika dilegalisasi, orang jadi bisa buka bisnis yang sejenis, kompetisi jadi lahir, yang artinya harga tadinya gede karena ilegal, lama-lama jadi turun, lama-lama jadi turun, lama-lama jadi turun. Dan ini terbukti di harga pasaran weed di Amerika, makin lama makin turun, dan udah banyak farmer yang bangkrut. Tapi, ada tapinya nih. Ternyata industri juga berevolusi. Orang bukan cuma lagi pakai ganja itu untuk ngerokok. Orang juga sekarang banyak industri ganja itu dipakai untuk bikin permen, untuk bikin obat penenang. Jadi orang lebih calm, relax. Dan ada juga ganja yang dibikin dalam bentuk makanan. Ada juga dalam bentuk cair, seperti vape, nikotin cair. So, ternyata banyak implementasi luas dari ganja. Bisa juga, kalau karena yang kita bilang, ganja bisnisnya juga bukan cuma itu, juga bisnis dispensaries. Itu jualan kayak apotek lah, dia jualan. Tapi dia langsung nanya, kamu mau strain apa, rasanya gimana, dan lain sebagainya. Turunannya ada lagi cones, sarungnya. Ke bawahnya lagi ada apa? Bisa jadi bikin obat-obatan yang berhubungan dengan ganja. Turunannya lagi apa? Bisa jadi hemp. Hemp itu sejenis tali atau packaging. Dia bisa jadi tali sih rata-rata di India. India itu banyak orang di India itu masih pakai ganja karena itu tradisi di sana. Tapi ganja banyak dipakai untuk jadi hemp. Karena dia salah satu bahan baku yang kuat buat mengikat. Seni-senian tradisional masih banyak yang pakai hemp. So, ganja itu banyak banget turunannya. Prospeknya bagus atau enggak? Kalau kita main betul-betul di tingkat dasar namanya farmer, itu kayaknya bukan farmer kali Bang ya. Kalau kita hanya investasi di perusahaan marijuana yang memang hanya petaninya, kebunnya, menurut saya itu tidak punya competitive advantage. Tetapi kalau investasi di perusahaan ganja yang punya brand, punya jaringan distribusi, punya packaging, dari hulu sampai hilir dia pegang kayak Salim di Indonesia. Kita bisa tulis bagaimana dia kuasai terigunya, tepungnya, mie-nya, mereknya, sampai kamu di rumah pakai Indomie. Sesimpel itu. Menurut saya itu yang punya kemungkinan menang. Tetapi kalau hanya investasi di bidang marijuana, farmnya doang, kebunnya doang, menurut gua sangat tidak menjanjikan. Itu akan terjadi race to the bottom. Ketika marijuana sudah legal di tingkat federal, semua orang bisa nanam di state manapun. Kalau sekarang rata-rata state yang di bagian barat, seperti California, itu rata-rata orang Demokrat liberal. Tapi kalau udah jadi nationwide, federal wise, yang terjadi semua orang nanam race to the bottom terhadap weed. Customer happy, industri tidak. Karena yang namanya kompetisi itu bad for profit margin. So, semoga cukup menjelaskan buat kamu-kamu yang mau investasi di daerah yang berhubungan dengan biotek dan marijuana. Pertanyaannya keren, pertanyaannya bagus. Kita bakal bahas lebih detail di bulan depan. Kita bakal ketemu bersama salah satu produsen marijuana paling besar di Eropa. Saksikan ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mengajukan pertanyaannya. Bagus-bagus, keren-keren. Semoga bermanfaat apa yang kita sharing kali ini. Buat kamu yang pertanyaan belum dijawab, jangan takut, jangan khawatir. Tetap semangat, tulis pertanyaan kamu di bawah ini. Kita akan bahas di sesi AMA yang selanjutnya. Oke guys, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye. Oke, nice.